Ini adalah statement Pak Bahlil. Ya, ini jawabannya yang tadi tanya Mbak Tisa sepertinya. Ya, kayaknya ini jawabannya. Kenapa alasannya begitu ya? Iya. Jawabannya tadi ini. Tadi kan udah jelasin sama Pak Bahlil. Ya. Mungkin apa itu soal perbedaan itu bukan menjadi sebuah hambatan atau bagaimana menurut Bu Airin apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil tadi? Ya, mungkin kan semangatnya kalau di Pilkada itu kan ada Kim dan Kim Plus dan yang lainnya. Nah, kebetulan kan kalau di Banten Golkar tidak termasuk dengan Kim atau Kim Plus. Jadi mungkin maksudnya Pak Bahlil seperti itu mungkin ya Pak ya gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi mungkin jawaban yang tadi tanya Mbak Tisa dari tadi ataupun pemirsa yang ingin tanya mungkin itu yang tadi disampaikan oleh Pak Bahlil. Sepertinya ya, tapi nanti mungkin Mbak Tisa bisa undang ketum saya Pak Bahlil untuk ditanya secara langsung oleh Mbak Tisa. Iya. Tapi itu asumsi dari Bu Airin bahwa itulah jawabannya walaupun koalisinya berbeda begitu, tapi itu bukan sebuah penghalang untuk bisa bekerja sama. Tapi ngomong-ngomong nih, kan kalau kerja menjadi gubernur dan juga jadi jadi wakil gubernur ini kan harus klop banget nih. Udah klop ya sama Pak Ade? Yang pasti kita harus terus berusaha. Pengalaman saya 10 tahun jadi wali kota, saya punya wakil wali kota Pak Benyamin Daphni, dan pada saat kita menjalankan amanah secara bersama-sama, karena kan kita dipilihnya pasangan kan, bukan sendiri-sendiri gitu kan, maka harus ada saling dan komunikasi. Kuncinya adalah komunikasi dan koordinasi. Jadi kita saling memahami tugas kita masing-masing, gubernur tugasnya apa, wakil tugasnya apa, dan manakala kita ada hal yang memang tidak bisa, maka diisi oleh oleh wakil. Manakala wakil ada kekurangannya, maka diisi oleh tentu gubernurnya atau wali kota saat itu. Jadi mudah-mudahan dengan pengalaman saya di Tangsel sebagai wali kota dan Pak Ade Sumardi pun juga pernah jadi wakil bupati ya di Lebak, mudah-mudahan ya bisa saling mengisi dengan segala kekurangan dan kelebihan kita masing-masing tentunya. Tapi secara chemistry-nya udah dapat ya? Kuncinya komunikasi dan koordinasi. Karena udah pasangan ya harus, mau tidak mau kan kita harus sejalan, karena kita memiliki keyakinan bahwa masyarakat itu kan memilih pasangan, bukan memilih saya sendiri, bukan memilih Pak Ade Sumardi Sunardi, tapi memilih kita pasangan berdua yang tentunya harus saling kerja bersama-sama. Dan nggak mungkin Mbak, pemerintahan itu berjalan hanya oleh satu orang. Jadi kalau pemerintahan itu kan sebuah sistem, maka harus kita bekerja. Kalau sistem pemerintahan itu kan siapapun pemimpinnya pasti jalan. Cuman jalannya mau cepat, mau lambat, mau maksimal, atau mau minimal, atau mau efektif, mau efisien seperti apa, leadership pemimpinnya tergantung dari kita sebagai seorang kepala daerah. Nah, tapi secara personal berarti sudah mengenal Pak Ade sebelumnya, sebelum disandingkan untuk jadi calon gubernur dan wakil gubernur? Sekilas saja, waktu zaman dulu saya wali kota, Pak Ade pernah wakil, ada beberapa kali pertemuan, tapi nggak intens dekat betul, nggak. Jadi baru kemarin saja pada saat pada saat mulai cari pasangan, cari koalisi partai, di situ baru lihat, ketemu ya gitu, sekilas aja. Jadi nggak kayak kita pacaran yang harus pengenalan dulu 3 bulan, 6 bulan, nggak ada. Tapi ya bismillah, yang pasti saya meyakini Pak Ade juga punya niatan yang sama untuk membangun di Banten. Saya punya niatan yang sama, doakan kita istiqomah dengan tujuan. Oke. Ya. Ketika akhirnya awal pertama kali diusung oleh Bu Mega, kemudian diusung oleh Pak Bahlil, ada pesan nggak sih dari Pak Bahlil? Kalau Bu Mega tadi kan kita sudah disampaikan Bu Airin apa yang disampaikan oleh Bu Mega kepada Bu Airin gitu ketika diusung menjadi calon gubernur. Tapi kalau dari Pak Bahlil sendiri, apa sih yang disampaikan ke Bu Airin setelah mendeklarasikan itu? Mungkin ada perbincangankah atau apa? Ya, bismillah menang ya. Gitu. Oh, ada itu aja. Ada. Bismillah menang gitu. Doanya. Nah, Bu Airin, Banten ini kan ada persoalan tidak yang harus mendapatkan perhatian banget kalau menurut Bu Airin? Yang ini kayaknya akan saya selesaikan kalau seandainya saya nanti terpilih jadi gubernur. Yang pasti kita lihat dulu dari segi positifnya. Banten ini letaknya sangat strategis, mulai dari Pulau Sumatera ke Jawa perbatasan kan, dan yang keduanya banyak potensi sumber daya alam dan budaya juga yang lainnya. Tetapi juga ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan, yaitu pertama persoalan akses terhadap kesehatan, pendidikan, infrastruktur yang belum merata antara utara dengan selatan, dan daya saing daerah juga itu penting kan, karena kalau daya saing daerahnya tinggi maka insya Allah potensi pendapatan akan naik, maka kesejahteraan juga kan insya Allah juga akan naik gitu kan, dengan beberapa hal yang lainnya. Nah, angka pengangguran juga cukup tinggi, ini menjadi PR bersama. Nah, saya sudah bisa mengklaster dengan pengalaman saya turun ke lapangan dan berdiskusi, berdialog dengan beberapa orang dan melihat data yang ada, bagaimana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penciptaan lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka pengangguran, dan juga peningkatan para pelaku UKM itu pasti akan selalu menjadi skala prioritas bagi kita. Tentu dibedakan antara 4 kabupaten, 4 kota.
kota. Jadi kita kan ada 4 kabupaten 4 kota yang kita melihat karakternya masing-masing berbeda. Kelebihannya juga ada, kekurangannya juga ada. Nah, tugas gubernur kan beda sama Bupati Wali Kota. Tugas gubernur ini adalah sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Tentunya pusat juga banyak program RPJMD. Hari ini kan Pak Jokowi sudah mau selesai. Insya Allah Pak Prabowo dengan banyak program hal yang lainnya. Ini juga bisa disandingkan dengan program-program yang kita lakukan. Tentunya harus linear dengan yang di provinsi kabupaten kotanya. Nah, saya melihat misalnya Banten ini kan ada utara dan selatan. Banten Selatan ketertinggalan persoalan infrastruktur. Dimulai dari jalan poros desa, terus travel dan transit time terhadap akses di bidang industri pariwisatanya, tapi terutama untuk wilayah Tangerang Raya, urusan tentang kemacetan, banjir, dan bagaimana akses untuk bisa mendapatkan sekolah, terutama misalnya kan kemarin persoalan PPDB zonasi aja masih masalah, karena kan SMA SMK masih belum, daya tampungnya belum maksimal. Tentunya PR saya adalah bagaimana menambah sekolah baru, menambah ruang kelas di SMA SMK negeri baru, tapi dengan prinsip tidak boleh mematikan sekolah swasta. Dan yang ketiganya, pengalaman saya kan kalau bangun sekolah baru butuh waktu 2 tahun. Maka ada konsep bagaimana kita memberikan beasiswa per siswa terhadap putra-putri Banten yang sekolah di sekolah swasta karena tidak tertampung di sekolah negeri. Jadi kita subsidi secara bosdanya ke anak-anak Banten, sok mangga silakan sekolahnya mau di sekolah swasta manapun, kita ada subsidi terhadap persiswanya berdasarkan kartu keluarga yang ada. Mudah-mudahan itu bisa meringankan biaya sehingga rata-rata lama sekolah tidak lagi terlalu tinggi hanya di wilayah Tangerang Selatan saja, tapi juga merata. Makanya kenapa visi saya Banten maju bersama. Jadi harus ada kebersamaan dalam proses pembangunan, nggak boleh lagi ada daerah tertinggal dan nggak boleh ada lagi maju ya daerah yang maju sendirian, tapi bagaimana maju secara bersama-sama. Nah ini kan berarti menarik nih. Yang diusung adalah pertama kali dibenahi adalah infrastruktur, kemudian pendidikan. Tapi data dari kesehatan, data rilis dari kesehatan, kalau tidak salah di tahun 2024 ini angka stunting di Provinsi Banten itu naik dari 9% menjadi 9,2%. Apakah ini akan juga menjadi concern dan bagaimana caranya untuk menurunkan angka stunting? Yang pasti, kemarin saya sempat diskusi dengan teman saya. Teman saya menyampaikan bahwa orang pendek belum tentu stunting, tapi orang stunting itu udah pasti pendek. Nah ini harus dipahami dulu tentang arti stunting dulu. Karena zaman dulu saya nggak ada tuh, selesai wali kota 2021 masih urusannya gizi buruk dan yang lainnya gitu. Nah yang pasti harus kita memahami dulu dari hulu dan hilirnya. Bagaimana mulai dari saat pranikah, kerjasama dengan Kementerian Agama, dengan KUA, saat calon istri, calon suami menikah, mereka harus paham bagaimana pada saat proses misalnya untuk untuk saat mau menikah, menjadi suami istri, sebagai calon ibu, sebagai calon ayah, bagaimana anak dalam kandungan kan gizi masukannya juga harus ada. Kan stunting ini kan hanya bukan tubuh kembang urusan tinggi badan, berat badan dan yang lainnya, tapi juga pertumbuhan perkembangan